Oke guys, nihoma. Semoga kalian semua selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini, lanjutan part 65 sebelumnya ya. Dan juga part terakhir di alur cerita Soul Land Season 1. Kedepannya, gue bakalan bahas banyak alur cerita yang lebih seru. Oke, buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe ya. Karena akan ada giveaway di 20.000 subscriber. Jomblo tidak harus malu. Jomblo bukan berarti tidak laku, tapi memang tidak ada yang mau. Enjoy your time. Ketika Bibidong jatuh di tanah bersama Xian Rensu, persenjataan dewa raksasa akhirnya berubah menjadi asap dan menghilang. Melihat Tangshan, mata tajam Bibidong dipenuhi dengan tatapan rumit. Namun, tidak ada dendam sedikit pun. Tangshan, kamu menang. Sulit bagi Bibidong untuk berbicara sekarang. Kedua tangannya memegang pedang iblis Asura yang menusuk tubuhnya. Tangshan berkata dengan lembut, "Aku hanya beruntung, kalianlah yang seharusnya menang." Bibidong tersenyum lembut, rona hijau menyeramkan di wajahnya benar-benar menghilang. Ekspresi lembut telah kembali kepadanya, memulihkan penampilannya yang mulia dan indah. Namun, dia pucat. "Tangshan, kamu adalah dewa. Tentu saja, kamu telah melihat kami tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Aku telah sekarat di bawah pedang iblis Asura. Bisakah kamu mengizinkanku melihat Xiaogang untuk terakhir kalinya? Aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya." Tangshan melirik ke puncak Jeling Pass. Pada saat ini, sepasang sayap yang indah tiba-tiba menyebar di atas dinding. Naga api raksasa membawa Grandmaster ke arah mereka. Dari sisi kekaisaran roh, Ulena berlari gila-gilaan ke arah mereka. "Guru! Guru!" Setelah mereka mendarat, Liu Erlong kembali ke bentuk manusianya, membantu Grandmaster yang lemah dan berjalan ke arah mereka dengan cepat. Dia menatap Bibidong dengan tatapan tidak ramah. Meskipun saingannya dalam cinta hampir mati, kebencian ini tidak akan pernah bisa diubah. "Xiaogang." Setelah melihat Grandmaster mendekat, pipi Bibidong sedikit memerah. Dia terlihat jauh lebih baik. Grandmaster memandangnya dan tidak mengatakan apapun. Namun, cahaya di matanya jauh lebih rumit daripada Bibidong. "Xiaogang, ketika aku adalah dewa raksasa, apakah aku terlihat jelek?" Bibidong menggosok wajahnya dan berbicara sambil mendesah. "Guru!" Ulena akhirnya mendatangi mereka. Air mata mengalir di wajahnya dan Xian Rensu. "Jangan berisik, jangan ganggu aku dan Xiaogang." Bibidong melirik Ulena, memarahinya seperti seorang guru yang mengajari murid kecilnya. Penampilannya masih terlihat mempesona, tidak terlihat seperti orang yang sedang sekarat yang akan meninggalkan dunia ini. Ulena dan Xian Rensu sama-sama gelisah. Bibidong memandang Grandmaster, ekspresi muram muncul di wajahnya. "Xiaogang, apakah kamu sangat membenciku? Meskipun kamu hanya diam, aku tahu semuanya. Benar, aku telah menyakitimu. Bagaimana mungkin kamu bisa memaafkanku? Namun, kamu juga tahu, kamu adalah pria yang sangat aku cintai sepanjang hidupku. Cintaku kepadamu tetap sama selama bertahun-tahun, sekarang dan selamanya." "Kamu pembohong. Jika kamu benar-benar mencintainya, kenapa kamu menghancurkan Blue Lightning Tyrant Dragon kami, membunuh semua keluarga kami?" Liu Erlong berteriak marah. Bibidong memandang Liu Erlong. "Apakah kamu berpikir aku lemah sepertimu? Keluargamu membencinya, menelantarkannya. Bukankah kamu juga mengetahuinya? Apa yang telah kamu lakukan untuknya? Apa yang tidak bisa kamu lakukan, aku telah melakukannya untuk Xiaogang. Siapapun yang berani menyakitinya, meremehkannya, aku tidak akan mengampuni mereka. Blue Lightning Tyrant Dragon telah lenyap, kesedihan Xiaogang akan hilang." "Kamu gila, Bibidong!" Suara Grandmaster bergetar. Wajah Bibidong segera berubah, menatapnya dengan sedih. "Iya, aku orang gila. Tetapi Xiaogang, apakah kamu tahu mengapa aku menjadi gila? Apakah kamu masih ingat saat kita bersama? Apakah aku seperti ini?" Air mata mengalir di wajah Grandmaster, berkata dengan sedih, "Bibidong sudah lama mati." Bibidong tersenyum padanya. Senyumnya sangat indah. "Itu benar, kamu benar. Bibidong itu sudah mati. Pada saat dia meninggalkanmu, dia mati. Dia bukan lagi gadis yang lembut dan polos. Sebaliknya, hatinya gelap penuh kebencian. Xiaogang, sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku akan memberitahumu alasan mengapa aku harus meninggalkanmu. Aku pikir itu adalah kisah yang paling ingin kamu ketahui." Kemudian, Bibidong tiba-tiba batuk. Darah ungu berceceran dari mulutnya. "Kamu seharusnya tidak bicara lagi.
Xian Rensu dengan cemas memberitahunya. Bibidong menggelengkan kepalanya. Tidak, jika aku tidak memberitahunya sekarang, aku tidak akan memiliki kesempatan lagi. Aku harus memberitahunya dan juga dirimu. Wajah Bibidong menjadi lebih merah. Dia berkata, Xiaogang dan aku saling mencintai. Aku tidak pernah peduli dengan rohnya yang cacat dan pengetahuannya yang dalam. Hari itu aku masih ingat dengan jelas. Saat itu malam hari, malam dengan cahaya redup dari bintang-bintang. Guruku tiba-tiba mengunjungiku dan bertanya tentang hubungan kita. Xiaogang, kamu tahu, guruku yang paling aku hormati adalah Paus Agung dari Spirit Hall dan juga orang yang telah memberiku pengetahuan. Wajah Xian Rensu berubah. Dia jelas tahu siapa orang yang dimaksud Bibidong. Ya, itu adalah ayahnya, Paus Agung Spirit Hall Xian Xunji. Karena rasa hormatku, aku tidak pernah menyembunyikan apapun dari guruku. Aku mengatakan semuanya tentang hubungan kita. Saat itu, tiba-tiba wajahnya meringis. Dia memberitahuku bahwa aku adalah orang paling langka dari Spirit Hall dalam 100 tahun dan mempunyai roh kembar. Karena itu, aku tidak diizinkan memiliki hubungan dengan pria manapun dari luar Spirit Hall. Tetapi di hatiku hanya ada dirimu. Aku sering bertengkar melawan guruku, dan itu semakin intensif. Aku mengatakan kepadanya, aku mencintai Yu Xiaogang. Bahkan, jika aku harus meninggalkan Spirit Hall untuk bersamanya, pasti aku lakukan. Kemudian, guruku menjadi marah. Dia memukulku hingga membuatku tidak sadar. Ketika aku terbangun, aku merasa sakit di seluruh bagian tubuhku. Aku seperti boneka lusuh yang terbaring di ruangan tersembunyi Spirit Hall. Dia, monster itu, duduk di sebelahku. Apakah kamu tahu apa yang dia katakan kepadaku? Dia berkata, bahkan jika dia harus menggunakan metode paling kotor, dia harus menjagaku tetap berada di Spirit Hall. Dia mengatakan kepadaku, tubuhku tidak suci lagi. Aku sekarang miliknya. Wajah mana yang harus aku gunakan untuk melihat pria yang paling aku cintai? Dan jika aku tidak meninggalkanmu, dia akan membunuhmu. Saat mendengarkan apa yang dikatakan Bibidong, semua orang bingung. Mereka bisa merasakan kesedihan dalam suaranya. Pada saat itu, hal pertama yang aku pikirkan adalah bunuh diri. Tetapi, aku tidak bisa melakukan itu. Aku memahami guruku dengan baik. Jika aku mati, dia akan menumpahkan semua amarahnya padamu. Dia akan membunuhmu. Akhirnya, aku menemuimu dengan wajah dingin dan memberitahumu bahwa aku bersamamu karena pengetahuanmu yang mendalam tentang roh. Karena itu satu-satunya cara yang bisa aku lakukan untuk melindungi pria yang paling aku cintai. Grandmaster jatuh ke tanah. Tidak, itu tidak benar. Kamu pasti berbohong kepadaku. Bibidong berkata dengan murung, ini putriku, anak perempuan yang ia buatkan untukku. Bibidong mengangkat kepalanya untuk melihat Xian Rensu. Aku tahu kamu membenciku. Aku akan memberitahumu. Memang benar, Tang Hou mengajar ayahmu. Tapi dia mati di tanganku. Aku bunuh binatang itu, hewan yang telah menodai muridnya sendiri. Tidak salah kamu membenciku. Aku membunuh ayahmu. Dan aku belum menjadi ibu yang baik. Aku tidak melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu untuk merawat putrinya. Aku selalu berpikir bahwa aku benar. Aku seharusnya tidak menuangkan kebencianku untuknya padamu. Yang bisa aku lakukan untukmu hanyalah memberitahumu tentang hal ini. Tidak, tidak. Bibir Xian Rensu bergetar. Wajah Bibidong penuh dengan air mata, tetapi dia tersenyum. Aku telah membunuh banyak orang. Aku benci dunia ini. Aku ingin membalas dendam. Aku ingin menghancurkan Spirit Hall, menghancurkan dunia. Bibidong, Grandmaster dengan keras berjalan ke arahnya, memeluk lengannya yang dingin. Kenapa kamu tidak memberitahuku pada saat itu? Bibidong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak bisa mengotori dirimu dengan tubuh kotorku. Xiaogang, jangan sedih karena aku mampu menceritakan kisah ini dan melihatmu menangis untukku lagi. Bahkan bisa memegang tanganmu sebelum aku mati. Aku puas. Seluruh hidup kita sangat menyedihkan. Mulai sekarang, hidup bahagialah bersama Liu Erlong. Dia hanya sepupumu. Tetapi Blue Lightning Tyrant Dragon sekarang sudah lenyap. Kamu tidak perlu takut kepada mereka lagi. Liu Erlong, kemarilah. Liu Erlong berjalan ke arahnya, menatap wanita yang membuatnya hidup dalam kebencian selama bertahun-tahun. Dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Liu Erlong, setelah aku mati, dendam kita akan berakhir. Xiaogang mencintaimu. Dia ingin bersamamu. Kamu lebih beruntung dari aku. Setidaknya kamu bisa bersamanya. Tolong bantu aku untuk merawatnya. Liu Erlong menghela nafas, menatap Bibidong dan mengangguk. Melihat apa yang terjadi di depannya, Tang San mengerutkan kening, berjalan ke arahnya. Senior, apa yang kamu inginkan?
Cahaya merah menyala. Tangsan telah berhenti dari Spirit Fusion God Duo Coexistent. Xiao Wu muncul di sebelahnya. Pedang iblis Asura di dada Bibidong perlahan menghilang. Tangsan, aku tidak pernah memohon pada siapapun selama hidupku, bahkan kepada gurumu. Sekarang, aku mohon kepadamu memenuhi permintaan terakhirku. Tangsan melirik Grandmaster, lalu mengalihkan pandangannya ke Bibidong. Tolong katakan saja. Bibidong berkata, Shenrensu bukan lagi dewa malaikat. Rohnya hancur sekarang. Sekarang, dia bukan lagi ancaman bagi Heavendo, apalagi padamu. Aku telah melakukan semua hal buruk yang tidak ada hubungannya dengannya, sama seperti Hulena. Aku mohon padamu untuk menyelamatkan hidup mereka. Kekaisaran roh tidak akan ada lagi. Aku hanya berharap mereka bisa hidup lebih baik. Grandmaster mengangkat kepalanya untuk melihat Tangsan. Tangsan menghela nafas, lalu mengangguk, tanda menyetujui permintaannya. Tubuh lembut Bibidong jatuh ke dada Shenrensu, lalu berkata dengan suara yang lemah, Xiu'er, aku hampir mati. Berjanjilah kepadaku. Nana dan kamu harus memiliki kehidupan yang lebih baik. Kematianku untuk membayar semua kesalahanku. Jangan berpikir tentang membalaskan dendam untukku. Aku puas jika kalian berdua bisa hidup dengan bahagia. Ibu. Shenrensu akhirnya mengucapkan kata ini, meletakkan kepalanya di dada Bibidong dan menangis. Bagus. Bagus. Bibidong tersenyum ketika mendengar Shenrensu memanggilnya ibu. Matanya menunjukkan kepuasan dan kelembutan. Dia perlahan mengangkat tangannya, ingin membelai Shenrensu. Namun, lengannya berhenti setengah jalan. Rasanya seperti waktu telah berhenti. Shenrensu tiba-tiba merasa tubuh ibunya semakin dingin. Dia melihat tangan pucat Bibidong jatuh. Shenrensu mengambil tangan Bibidong, meletakkan di wajahnya. Ibu. Bibidong. Grandmaster memegang lengan Bibidong dengan erat. Dia menangis. Bibidong, Paus Agung dari Spirit Hall, permaisuri pertama Kekaisaran Roh, Dewa Raksasa, telah berpulang ke pangkuan Tuhannya. Liu Erlong memeluk Grandmaster dari belakang. Air matanya masih mengalir. Xiaogang, kamu masih memilikiku. Kita akan selalu bersama. Tangsan perlahan berbalik, menarik tangan Xiao Wu, memeluknya. Dia tidak menghibur Grandmaster, hanya Liu Erlong yang bisa menenangkan gurunya saat ini. Tangsan menghela nafas. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Xiu Beng berjalan ke arahnya. Ya, semuanya berakhir. Guru, kamu telah memberi Heavendo kesempatan untuk bertahan hidup. Aku tidak tahu bagaimana cara harus berterima kasih padamu. Tangsan memandang Xiu Beng, matanya tiba-tiba menjadi lebih serius. Xiu Beng, berjanjilah 4 hal kepadaku. Xiu Beng mengangguk tanpa ragu-ragu. Tolong beritahu, jika aku bisa melakukannya, pasti aku akan lakukan. Tangsan berkata, pertama, saat kamu membersihkan Kekaisaran Roh, jangan bunuh yang tidak bersalah. Baik, kami tidak akan membunuh siapapun yang menyerah. Tangsan mengangguk. Kedua, dalam 10 tahun, jangan angkat perang apapun dengan Kekaisaran Starlo. Xiu Beng mengangguk kepadanya. Tangsan memandangnya. Ketiga, mulai sekarang, aku tidak akan lagi mengganggu bisnis kerajaan. Aku bukan lagi Raja Lanhou atau guru kekaisaran. Guru, apakah kamu tidak membutuhkanku lagi? Mata Xiu Beng memerah. Tangsan menepuk pundaknya. Meskipun aku bukan guru kekaisaran, aku selalu gurumu. Memiliki murid sepertimu, aku sangat bangga. Tapi aku seorang dewa sekarang. Dewa tidak diizinkan mengganggu dunia manusia. Sekarang dewa malaikat dan dewa raksasa tidak akan lagi mengancam kita. Tangsan melanjutkan. Yang terakhir, setelah perang ini berakhir, kamu harus membubarkan tentara Tang, mencabut semua Zuki Crossbow, dan menyerahkannya ke Sekte Tang untuk dihancurkan. Mulai sekarang, Sekte Tang tidak akan lagi bergabung dengan pertempuran kekaisaran. Aku harap kamu bisa mengerti. Xiu Beng tersenyum. Aku akan mengikuti semua kata-katamu. Tangsan juga tersenyum. Bagus, kamu tidak mengecewakanku. Xiu Beng tiba-tiba bertanya, Guru, aku sudah berjanji 4 hal untukmu. Apakah kamu bisa berjanji 1 hal untukku? Tangsan terkejut. Apa itu? Katakan padaku. Xiu Beng tersenyum, melirik Xiao Wu di sebelah gurunya. Guru, aku berharap bisa membantumu mengadakan pernikahan kalian di kota Heavendo. Ini adalah satu-satunya hadiah yang bisa aku berikan untukmu dan istrimu. Tangsan dan Xiao Wu saling memandang. Wajah Xiao Wu memerah, meletakkan kepalanya di dada Tangsan. Tangsan tersenyum. Baiklah, namun itu bukan hanya pernikahanku dan Xiao Wu, tetapi juga Xiao Ao dan Rongrong, Gendut dan Siang-Siang.
Tetapi aku tidak tahu tentang Daimubai dan Jujuzing. Kita akan tanyakan nanti kepada mereka. Xiu Beng tersenyum bahagia. Baiklah, aku tidak akan meminta lebih. Aku akan segera menyelesaikan kekaisaran roh dan mengadakan pernikahan terbesar untukmu. Dalam ruangan yang ambigu, di mana segala sesuatu adalah ilusi, dua sosok, satu biru dan satu merah melayang di sana. Di depan mereka ada lingkaran putih besar yang memproyeksikan semua yang terjadi di Jeling Pass. Iya, mereka adalah Dewa Laut dan Dewa Asura. Poseidon tertawa. Asura, semua yang telah kamu lakukan, apakah bisa dianggap ceroboh? Kamu adalah pelaksana hukum alam dewa. Ini yang kita sebut mengerti hukum, tapi masih dilanggar, bukan? Asura menatapnya dengan dingin. Poseidon, apakah kamu memiliki bukti untuk membuktikan bahwa aku telah melanggar aturan? Poseidon tertawa lagi. Benarkah kamu telah meminjam tubuh Xiaowu untuk membawa kekuatan dewamu? Selain itu, saat Tangsan menjalani warisanku, kamu diam-diam menyembunyikan kekuatan dewa Asuramu ke dalam Clear Sky Hammer miliknya. Asura berkata, aku hanya memfasilitasi kandidatmu, tapi kamu datang ke tanah warisan untuk bertemu Tangsan sebelum dia menjalani warisan. Apa yang aku lakukan tidak ada artinya dengan apa yang telah kamu lakukan. Bahkan, kamu membantunya menyelesaikan warisan. Poseidon berkata, jadi bagaimana kamu akan menjelaskan? Bagaimana bisa kekuatan Dewa Asura bisa berada dalam diri Xiaowu? Bagaimana Tangsan bangkit? Jika kamu tidak mengizinkan Dewa Masak dan Dewi Sembilan Warna, bagaimana mereka bisa sampai ke alam manusia ketika kandidat mereka menggunakan fusi roh untuk melakukan cahaya kebangkitan dewa? Meskipun kandidat mereka memanggil mereka, mereka benar-benar dapat mengabaikan panggilan itu jika kamu tidak mengizinkan dan sesuai aturan alam dewa. Asura berkata dengan tegas, aku hanya ingin menggunakan aturan dengan cara yang logis. Poseidon berkata, lalu bagaimana dengan kekuatan Asuramu yang keluar dari tubuh Xiaowu? Jika kekuatanmu tidak melindungi aula itu, bagaimana mungkin penerus dewa raksasa tidak menyadari bahwa Tangsan telah dihidupkan kembali? Jika dia mengambil tindakan saat itu, Tangsan akan berakhir. Asura meliriknya dengan tajam. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin Tangsan benar-benar mati? Poseidon berkata dengan marah. Aku tidak menyukainya. Awalnya dia adalah penerusku. Sekarang aku harus berbagi denganmu. Asura mengangkat kepalanya. Apa yang aku lakukan tidak melanggar aturan. Aku hanya memberinya sedikit kekuatan dewaku. Karena aku pelaksana hukum alam dewa, aku tidak akan pernah melanggar aturan. Sudahlah, lagi pula kita sudah saling mengenal. Tepat pada saat ini, cahaya emas muncul di depan Dewa Asura dan Dewa Laut, berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang ke dada Dewa Asura. Asura bingung, bagaimana mungkin? Poseidon bertanya dengan ragu, apa yang terjadi? Asura berkata dengan sedih, ini adalah dunia yang disebut benua Wusing. Seorang laki-laki yang aku kirim ke sana untuk menjalani misi telah terbunuh. Aku harus pergi ke sana untuk memeriksanya. Dewa Laut terguncang. Siapa yang bisa membunuh murid pelaksana hukum alam dewa? Seberapa kuat orang itu? Tiba-tiba, cahaya warna putih dan hitam turun dari langit. Tuan Dewa Asura, dua Raja Dewa telah memanggilmu. Cahaya menyebar, menyelimuti Dewa Asura. Hanya dalam sekejap, dia menghilang. Dewa Laut menggaruk kepalanya dengan linglung. Sesuatu terjadi di benua Wusing. Lagi pula, bukan urusanku. Biarkan Asura sakit kepala. Di barat daya Heavendo Empire, ada sebuah provinsi bernama Sinu. Desa Saint Spirit hanya sebuah desa kecil di kota Fusinu, di provinsi Sinu. Tempat tinggal sekitar 300 rumah tangga. Dalam legenda, ada seorang Mastro Spirit Sage berasal dari desa ini ratusan tahun yang lalu. Itu sebabnya desa kecil ini diberi nama Saint Spirit. Itu juga merupakan kebanggaan tak berujung dari penduduk desa di sana. Hari ini, desa Saint Spirit sibuk dan riuh. Prasasti batu yang dipasang di depan desa yang memiliki dua kata Saint Spirit telah diubah menjadi jiwa surgawi. Selain itu, prasasti batu juga telah digantikan dengan emas murni. Penatua Jack, mengapa kita harus mengubah nama desa kita? Penatua Jack memiliki tubuh keriput yang didukung oleh tongkat. Dia tiba-tiba bisa berdiri tegak dengan arogan berkata, karena desa kita telah melahirkan dewa. Oke guys, semoga terhibur. Jangan lupa tombol merah di bawah. See you next time.